Pada saat ini kita akan membahas tentang case ke-48 yaitu tentang Sun Microsystem. Dan grup kami memiliki 5 anggota. Yang pertama, Solambella Aurelia Hana. Kedua, Liando Lisa Angli Maria. Ketiga, Manungko Natalia Quincy. Keempat, Langingi Swingley Gloria. Dan yang kelima, Woroti Jen Pinkan Grace. Kita masuk pada introduction. Oracle adalah sebuah perusahaan berbasis perangkat lunak di California. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang menjual sistem manajemen berbasis data dan perangkat lunak. Juga merupakan perusahaan yang terbuka di dunia. Dengan pendapatan per tahunnya yaitu 23,6 miliar dipimpin oleh Larry Ellison sebagai CEO-nya. Dan pada tahun 1977, tim Oracle telah merancang sistem manajemen berbasis data relasional yang dinamakan RDBMS. Pertama dengan nama kode Oracle. Dan pada tahun 2009, semua perusahaan besar di Amerika Serikat menggunakan produk manajemen berbasis data di setiap aspek bisnis mereka seperti back office, front office, client relationship, internet, dan lain sebagainya. Nah, Oracle terus mengembangkan dan mendistribusikan perangkat lunak RDBMS ini sehingga perusahaan terus melakukan juga perbaikan perangkat lunaknya. Dalam hal kecepatan akses data, Oracle menjadi yang terbaik di antara kompetitornya. Oracle juga menyediakan perlindungan keamanan data terbaik. Dan pada tahun 1986, Oracle ini dia go public di Nasdaq. Di mana pada awal 1980-an, Oracle membuat aplikasi yang disesuaikan untuk penggunaan bisnis yang dibangun oleh produk inti, yaitu Oracle RDBMS ini. Kemudian pada tahun 2000, penjualan Oracle mencapai 10 miliar dolar. Dan pada tahun 2000 sampai 2005, garis pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 2,9%. Sedangkan laba operasinya meningkat sebesar 5,5%. Dan margin meningkat hampir 400 poin. Dan pada tahun 2005, Oracle telah mengakuisisi lebih dari 50 perusahaan. Dan pada tahun 2008, Oracle mengakuisisi BEA System. Dan pada tahun 2009, Oracle menjadi pemasok terbesar perangkat lunak komersial. Nah, di sini ada Sun Microsystem Inc. yang didirikan pada tahun 1982 oleh 3 mahasiswa pasca sarjana Stanford yang membangun komputer desktop dan stasiun kerja. Nah, Sun memasuki pasar perangkat keras, sistem operasi, dan perangkat lunak. Sun membuat terobosan baru dengan Solaris Unix, di mana komputernya compatible dengan banyak produk perangkat lunak dan perangkat keras. Dan pada tahun 1995, Sun telah mengembangkan bahasa pemrograman Java. Pada tahun 1986, perusahaan Sun go public dan penjualannya didominasi oleh perangkat keras. Sun kemudian berpindah dari perangkat keras ke perangkat keras campuran, yaitu perangkat lunak dan layanan. Tetapi penjualan perangkat keras tidak seimbang dengan keuntungan dan dalam penawaran sehingga penjualan menurun. Dan Sun kemudian mencoba memanfaatkan sistem perangkat lunaknya yang terkenal untuk meningkatkan penjualan, tetapi langkah tersebut gagal. Dan pada tahun 2008, Sun ini mengakuisisi MySQL dinilai 1 miliar dolar, sehingga pada tahun 2009 penjualan Sun ini turun hingga 17%. Larry Ellison sebagai CEO Oracle melihat peluang apabila kedua perusahaan itu dapat dikombinasikan. Jika kedua perusahaan itu berkolaborasi, maka Oracle ini akan menjadi satu-satunya perusahaan yang mampu menciptakan integrated system application to this, sehingga akan tercipta alur penjualan end-to-end bagi pelanggan yang mencari semua kebutuhan teknologi dan memberikan manfaat berupa biaya integrasi sistem yang menurun sementara kinerja sistem dan keamanan akan meningkat. Dan pada Jumat 17 April 2009, Oracle mengajukan penawaran sebesar 7,38 miliar atau 9,50 dolar per saham untuk mengakuisisi Sun Microsystem. Penawaran Oracle ini lebih dari 40% premium di atas harga penutupan Sun yang senilai 6,69 dolar.
Tetapi beberapa minggu sebelumnya, IBM, perusahaan pesaing utama Oracle ini, telah menawarkan $9,40 per saham kepada Sun. Tetapi pembicaraan itu terhenti karena masalah anti monopoli, kontrak kerja, dan harga akhir. Dan hal ini menjadi peluang bagi Oracle untuk memastikan Sun tidak jatuh di tangan pesaing. Jadi pada saat ini saya akan membahas SWOT dari case Sun Microsystems. SWOT yang pertama yaitu kemampuan penelitian dan pengembangan atau ERD. Oracle Corporate berkomitmen di dalam penelitian dan pengembangan atau ERD, sehingga mereka mampu memimpin industri komputer dan memenuhi kebutuhan dari para customer mereka. Selain itu juga, menurut Steve pada tahun 2009 mengatakan bahwa Oracle dan Sun Microsystems ini telah bekerja sama sejak lama dan telah membantu Oracle untuk mendapatkan keunggulan kompetitif di bidang industri IT. Sejak saat itu, Oracle telah berkembang di industri IT karena berbagai perangkat lunak atau sistem basis data yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang kedua yaitu strong branding position atau posisi branding yang kuat. Nah, Sun Microsystems ini memainkan peranan penting di mana ia telah mengakuisisi beberapa teknologi dan perusahaan yang membuat atau membentuk Oracle pada saat itu. Nah, akuisisi teknologi dan perusahaan memungkinkan Oracle untuk mengembangkan database perangkat lunak yang telah dioptimalkan untuk berbagai bidang. Selanjutnya kita masuk pada weakness. Weakness yang pertama yaitu setiap perusahaan memiliki keterbatasan dan saling bergantung dengan perusahaan lain atau bekerja sama dengan perusahaan lain seperti Oracle yang telah berfokus pada database, Sun Microsystems dan HP sebagai pembuat server. Yang kedua yaitu loyalitas pelanggan yang rendah. Kita masuk pada opportunity. Di sini kami memiliki 3 opportunity. Yang pertama yaitu memiliki pendapatan yang cukup untuk mengakuisisi perusahaan-perusahaan lain. Yang kedua yaitu masalah anti monopoli, kontrak kerja dan harga akhir membuat Oracle bisa memastikan bahwa Sun Microsystems ini tidak jatuh ke tangan perusahaan pesaing. Yang ketiga yaitu perangkat lunak dan layanan merupakan bagian-bagian terbesar dari industri IT mereka. Yang terakhir yaitu threats. Di sini kelompok kami memiliki 2 threats. Yang pertama itu pesaing yang kuat atau IBM, dan yang kedua yaitu ada competitive from developing countries, dan yang ketiga trouble technology change. Kita masuk pada statement of the problem. Nah, jadi pada tanggal 17 April 2009, Oracle membuat sebuah penawaran untuk mengakuisisi Sun Microsystems dengan harga sebesar $7,38 miliar atau setara dengan 9,50 per lembar saham. Nah, penawaran tersebut dikategorikan harga premium karena 40% lebih tinggi dibandingkan harga penutupan di hari itu, yaitu $6,69 miliar per lembar saham. Namun di sini terdapat pesaing yang juga ingin mengakuisisi Sun, yaitu IBM yang merupakan perusahaan kompetitor dari Oracle. Nah, beberapa minggu sebelum Oracle melakukan penawaran, IBM ini memberi penawaran kepada Sun sebesar 9,40 per saham. Namun pembahasan mengenai akuisisi ini terhenti karena ada masalah anti monopoli, kontrak kerja, dan final price. Nah, hal tersebut memberikan kesempatan kepada Oracle untuk masuk dan memastikan bahwa Sun tidak jatuh ke tangan pesaing. Nah, maka Margaret Madison yang merupakan salah satu anggota dari tim penilaian Oracle, ia harus melakukan analisis dan perhitungan yang tepat agar harga yang ditawarkan itu tidak kalah menarik dari yang ditawarkan IBM. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini yaitu apakah keputusan dari Oracle untuk mengakuisisi Sun
mikrosistem ini adalah keputusan yang tepat. Dan strategi apa yang harus digunakan Oracle untuk membuat merger dengan Sun agar bisa sesuai dengan harapan Oracle ke depannya. Karena seperti yang kita lihat, ini Sun berada pada keadaan yang kurang menguntungkan, di mana pendapatan penjualannya itu menurun. Jadi, apa yang harus dilakukan Oracle ketika mereka berhasil mengakuisisi atau merger dengan Sun Microsystem? Kita masuk pada alternatif. Nah, di sini kita akan melihat apakah keputusan Oracle untuk mengakuisisi Sun merupakan keputusan yang tepat. Untuk itu, kita akan menggunakan analisis dengan melihat nilai sinergi dan nilai wajar perusahaan. Kita akan menggunakan dua perhitungan. Yang pertama yaitu Weighted Average Cost of Capital atau WACC. Nah, untuk menghitung nilai WACC, maka kita harus mencari tahu terlebih dahulu cost of debt. Untuk itu, kita akan menggunakan Exhibit 9. Data pada Exhibit 9 ini menunjukkan bahwa peringkat utang dari Sun adalah BAL Moody atau BB+. Nah, sesuai dengan data pada Exhibit 10 itu akan menunjukkan bahwa obligasi pada peringkat tersebut adalah 11.42%. Maka ini adalah nilai cost of debt dari Sun. Kemudian nilai cost of equity. Nah, cost of equity dari Sun kita akan menggunakan formula CAPM dengan nilai beta yang ditunjukkan pada Exhibit 10 yaitu pada Exhibit 9 yaitu 1.73, dan untuk risk free rate dari US Treasury Yield yang akan kita gunakan yaitu 30 tahun dengan nilai 3.66%. Nah, nilai ini digunakan dengan asumsi bahwa perusahaan Sun ini akan bertahan untuk jangka panjang. Sementara nilai dari hasil imbalan pasar yaitu 9.48% pada 2009. Nah, kita bisa melihat data tersebut pada www.marketriskpremia.com. Nah, untuk itu jika kita masukkan dalam cost of equity sama dengan 3.66% ditambah 1.73 dikali 9.48% dikurangi dengan 3.66%, maka hasilnya adalah 13.73%. Kemudian kita akan menghitung nilai WACC-nya. Nah, untuk menghitung nilai WACC, maka kita akan melihat kembali pada data pada Exhibit 9. Nah, di sini akan menunjukkan bahwa book value dari pinjaman Sun adalah 1.256 miliar dolar dengan kapasitas pasar yang beredar yaitu 4.941 miliar dolar. Nah, ini akan menghasilkan enterprise value jika kita tambahkan yaitu 6.197 miliar dolar. Dengan pajak yang akan kita gunakan dilihat pada 2009 yaitu 28.6%. Nah, maka dalam data tersebut kita bisa mendapati bobot 20.27% dan 79.73%. Ini didapat dari 1.256 miliar dolar dibahagi 6.197 miliar dolar. Begitu pula sebaliknya, 4.941 miliar dolar dibagi 6.197 dolar. Maka nilai WACC yang akan kita dapati yaitu 20.27% dikali 11.42% dikali 1 kurang 28.6% ditambah 79.73% dikali 13.73%, maka nilai WACC-nya yaitu 12.63%. Kemudian kita masuk pada perhitungan yang kedua, yaitu perhitungan equity values dari Sun Microsystem. Nah, dengan asumsi bahwa jika kita melihat pada data pada Exhibit 14 dengan nilai rata-rata proporsi pada tahun 2007 sampai 2009, kita akan mendapati bahwa SGA-nya yaitu 64.17%, kemudian R&D-nya yaitu 31.26% dan other expense-nya yaitu 4.56%. Nah, ini dengan mengabaikan nilai impairment of goodwill pada 2009. Nah,
Kemudian asumsi yang kedua yaitu nilai WACC yang sudah kita cari tadi yaitu 12,63%. Kemudian terminal value-nya yaitu 2%. Nah, ini didapat dari pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat pada case dikatakan berada pada 4,8%. Kita menggunakan 2% karena seperti yang kita ketahui Sun saat itu berada pada posisi yang kurang baik. Nah, kemudian asumsi yang selanjutnya yaitu pada selling general and administrative expense dikatakan bahwa nilai kisarannya yaitu 22 sampai 32% yang sesuai pada case ini. Kemudian tingkat pajaknya yaitu 28,6%. Ini sesuai dengan tahun 2009. Kemudian di dalam case dikatakan bahwa ada beban integrasi sebesar 1,1 miliar dolar. Kemudian asumsi yang selanjutnya yaitu terjadi beban integrasi sebesar 1,1 miliar dolar dengan 700 juta dolar itu diakui pada tahun 2010 dan sisanya akan diakui pada tahun 2011. Kemudian ada initial loss pada tahun 2010 sebesar 45 juta dolar setelah merger dan terjadi peningkatan laba operasi sebesar 900 juta dolar setiap tahun dan ini dimulai pada tahun 2012 sebagai dampak dari merger. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada tabel. Jika seandainya Sun tidak merger dengan Oracle, maka equity value-nya yaitu 10.350 dan equity per share-nya yaitu 14,01. Sedangkan jika Sun melakukan merger dengan Oracle, maka equity value-nya yaitu 18.780 dan equity per share-nya yaitu 25,41. Dan ada nilai sinergi yang bisa kita lihat yaitu 8.430. Kemudian kita juga bisa melihat pada tabel yang selanjutnya yaitu jika seandainya Sun melakukan akuisisi dan sebelum dan sesudah Sun melakukan akuisisi, maka ada cost saving pada tahun 2010 yaitu 683, kemudian pada tahun 2014 yaitu 758 dolar. Baiklah, sekarang kita masuk pada decision. Berdasarkan hasil dari analisis kualitatif yang berkaitan dengan SWOT dan analisis kuantitatif dari penilaian harga wajar Sun Microsystems, kami menyarankan untuk Oracle melakukan akuisisi terhadap Sun. Akuisisi ini akan menguntungkan kedua belah pihak. Di satu sisi, Oracle dapat melakukan diversifikasi bisnisnya sehingga dapat memegang lini software dan hardware serta meningkatkan market share-nya. Selain itu, harga pembelian yang ditawarkan oleh Oracle lebih rendah dari nilai wajar per lembar sahamnya sehingga akan menguntungkan bagi Oracle. Dari sisi Sun Microsystems, akuisisi ini akan menguntungkan perusahaan karena dengan adanya sinergi Oracle dan Sun, nilai wajar perusahaan meningkat dari 10.384 miliar dolar menjadi 18.781 miliar dolar atau meningkat sebesar 81%. Nah, Sun Microsystems juga dianggap cocok untuk Oracle karena dapat memungkinkan Oracle untuk mendistribusikan produk-produk berkualitas tinggi dari kombinasi komponen perangkat keras dan perangkat lunak. Oracle juga perlu menentukan beberapa banyak nilai ekstra yang dapat dihasilkan Oracle dengan membuat operasi Sun lebih efisien. Namun, untuk menangani permasalahan yang lazim timbul dalam merger perusahaan atau akuisisi perusahaan, Oracle perlu membuat rancangan perencanaan terkait permasalahan pelanggan agar tidak terjadi penurunan signifikan pada jumlah pelanggan kategori high-end dan low-end. Tidak hanya perancangan untuk pelanggan, namun Oracle dan Sun melakukan diskusi terkait budaya perusahaan dan melakukan perencanaan untuk mengenal budaya baru untuk memperkenalkan budaya baru atau yang disesuaikan. Terima kasih.